Seperti ini aku wawancara sebentar. Saya ingin bertanya, di Putih Kayu ini biasanya tempatnya dibuka dari jam berapa sampai jam berapa? Bukannya jam 9, selesainya jam 5 sore. Terus biasanya pengunjungnya hari apa ya Pak? Hari Minggu tanggal merah, Sabtu Minggu tanggal merah. Biasanya mereka banyak di sekitarnya kalau boleh tahu, kalau di Taman Kota ini. Buat apa ini? Buat wisata yang mereka kunjungi lebih yang mereka suka foto-foto gitu. Kalau yang paling kalinya jenguk itu tempat agak lumayan rame di dalam kawasan ini. Kan tempat yang permainan di sana kan dari luar negeri kan, Menara Eiffel, Paris. Kasih ya Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Marcel Lauren dari Universitas Multidata Palembang. Di sini saya bersama Bapak Rijal. Pertanyaan pertama, Pak dari jam berapa dan tujuannya jam berapa ya? 7 pagi sampai 3 sore. Dan menu apa yang paling laku? Taiwan mie. Sekian, terima kasih. Selamat siang, saya dari Universitas IPB. Nama saya Afania Kesaga. Izin wawancara sebentar dengan nama saya Oke. Aku ingin nanya, apa sih yang banyak dijual di tempat ini? Oh, itu jeruk hijau, apel, kiwi, anggur, macam-macam. Terus pasar buah yang dijual ini buka dari jam berapa sampai jam berapa? Kami sih jam 6 nih, sampai jam sore tutupnya. Terima kasih ya. Ya. Marcel Lauren dari Universitas Multidata Palembang. Di sini saya bersama Pak Heri. Izin bertanya Pak, Museum Sultan Mahmud Badarudin II dibangun tahun berapa ya? Museum Sultan Mahmud Badarudin II ini bukan waktu pertama dibangun, bukan museum, melainkan ini rumah residen. Ini pada tahun 1823, tahun 1825. Jadi usia museum ini sudah 202 tahun. Jadi museum ini sebelum dijadikan museum ini kan di bawah naungan Dinas Kebudayaan Kota Palembang dan dijadikan cagar budaya nomor 11 tahun 2010. Oke Pak, untuk soal selanjutnya apakah banyak wisatawan yang datang ke sini Pak? Banyak wisatawan baik lokal maupun luar yang datang ke sini melihat aja kan. Soal ketiga, ini bukanya jam berapa dan tutupnya jam berapa ya? Kalau buka kita kalau hari Selasa sampai hari Minggu, hari kecuali Senin. Karena hari Senin itu kita maintenance atau perawatan, itu bukanya dari pukul 8 pagi sampai jam 15.30 sore. Oke, sekian pertanyaannya. Terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama.
Pak, Iya. saya dari MUP, saya keponakan dari Sabah. Saya ingin minta untuk Bapak ini ada wawancara sebentar. Kalau boleh tahu, nama Bapak siapa? Nama saya Imron, pengelola dari Dinas Sosial Lain. Saya ingin bertanya Pak, kain sompet ini biasanya dipakai untuk apa? Apa boleh tahu? Ya, kalau kain songket ini sampai sekarang ini dipakai untuk acara-acara formal ya, saya untuk acara pernikahan, kemudian pelantikan dan lain-lain. Karena sebabnya dari dulu juga kain songket itu kan dipakai untuk kalangan-kalangan tertentu, kalangan bangsawan, kalangan kerajaan ya. Jadi memang kain songket ini biasanya dipakai untuk acara-acara formal kayak adat, terutama di adat ya. Kemudian selain itu juga karena pergeseran zaman juga ada juga sekarang yang menggunakan kain songket itu untuk oleh-oleh, misalkan untuk dipajang atau dibingkai, jadi nggak pakai tapi untuk dibingkai. Misalkan juga ada yang dibuat sebagai blazer ya seperti itu, karena kebanyakan juga songket itu biasanya dipakai untuk dibuat blazer ya, jadi untuk kantoran sehari-hari itu. Biasanya pembuatan satu kain songket itu berapa lama ya Pak? Dan untuk harga satu kain songket itu berapa? Jadi untuk pembuatan kain songket itu dia 3 bulan, bahkan bisa lebih dari 3 bulan, tergantung dari kerumitan motif. Jadi semakin motifnya rumit, semakin susah, itu buatnya semakin lama. Kemudian juga tergantung dari sebenarnya, karena kan ini kan 100% handmade, mengandalkan tenaga manusia. Jadi lain orang, lain tenaga, makin lama ada yang mungkin ada yang kuat tenaganya dia bisa cepat, atau yang dia nggak terlalu kuat ya dia bisa lama. Jadi dia minimum itu 3 bulan. Oke, pertanyaan terakhir ya Pak, kalau boleh tahu, apa sih yang motivasi Bapak untuk melestarikan dan mengembangkan kerajinan songket ini? Ya, motivasi kita karena kan songket ini merupakan kebudayaan lokal ya, yang sudah dari dulu. Jadi kita nih di sini sekarang ini untuk mengembangkan supaya songket itu kalangan muda, kalangan generasi muda sekarang itu bisa mencintai songket lagi. Jadi jangan sampai habis generasi yang untuk mencintai songket ini, karena ya yang namanya songket ini mau tak mau untuk merupakan adat yang sudah ada sudah lama. Jadi jangan sampai kain songket ini hilang atau diklaim oleh negara lain gitu. Karena jujur aja negara lain itu mereka sebenarnya mereka tuh kagum dengan kain songket Palembang. Kita pernah kedatangan tamu itu dari Taiwan, dari Finlandia. Itu juga pernah mereka melihat, oh di negara mereka tuh nggak ada lagi orang buru-buru buat tenun songket itu nggak ada lagi. Mereka semua sudah industrialisasi, sudah mesin ya. Tapi mereka melihat di sini, oh masih ada orang yang kayak gitu. Dia kagum, luar biasa. Terus dia juga melihat songket kita nih harus dihargai lebih dari yang lain, karena mereka nilai ya nggak ada lagi, itu langka banget kalau masih ada orang seperti ini gitu. Jadi negara luar itu sangat excited ya, sama songket kita gitu. Jangan sampai ya seperti tadi, jangan sampai generasi sekarang itu malah nggak suka dengan songket yang kita punya karena orang lain aja pengen gitu. Oke, terima kasih ya Pak. Iya. Perkenalkan, nama saya Marcel Lauren Clinton dari Universitas Multidata Palembang. Di sini saya bersama Bapak Edi Chandra. Izin pertama bertanya ya Pak, apa hal yang menarik untuk orang datang ke sini Pak? Itu keadaan lokasi lingkungannya 32 hektar ya. Untuk daripada peninggalan Melihat peninggalan ya Pak. ya, Tahun kapan ini berdiri ya Pak? kalau berdiri taman ini 1994. 1994 ya Pak. Kalau peninggalan pentingnya ada nggak di sini Pak? Peninggalan pentingnya ya ada di taman, di dalam Di dalam ya Pak. Iya. Contohnya Pak, Contohnya berupa patung. patung. Oke, sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih ya Pak.
Bakti sendiri jam operasional mulai dari jam 5 pagi ya. Kata pertamanya jam 5 pagi sampai closing itu di jam 20.43. Terus di hari apa pengunjungnya ramai datang? Pengunjung ramai datang biasanya di hari weekend atau libur operasional itu udah ramai sih. Terakhir, bagaimana kakak menanggapi keterlambatan kereta yang bisa membuat penumpang itu bisa menanggapi keterlambatan kereta ya? Itu biasanya kita alihkan penumpang itu ke moda transportasi lain seperti integrasi sama feeder. Jadi feeder itu bekerja sama dengan LRT, bisa pakai transportasi lain, jadi apanya diarahin ke transportasi lain sih, biar penumpangnya tetap dengan jadwalnya. Kasih ya Kak. Perkenalkan, nama saya Marcel Jauret, juga dari Universitas Multidata Palembang. Di sini saya bersama Mbak Intan. Di sini saya izin bertanya beberapa hal ya Mbak. Yang pertama, apakah ada tantangan dalam bekerja di mall? Untuk tantangan tentu ada sih Kak. Lebih lagi memang saya langsung berhadapan dengan konsumen. Jadi di mana para customer ini kan memang harus dilayani dengan baik. Dan tentunya ini menjadi tantangan di mana kami harus berhadapan dengan berbagai karakter customer. Untuk karakternya sendiri kan terkadang kita harus lebih memahami, harus lebih mengerti, harus lebih mengalah untuk customer yang dengan katanya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Anda melayani pelanggan